Namo Buddhaya, saudara-saudara sekalian. Hal yang keenam yang kami ingin menyampaikan supaya memajukan hidup kita yang lebih maju lagi. Untuk hal yang keenam yang kami ingin menyampaikan kepada Anda adalah menggunakanlah waktu dengan keluarga dan kawannya. Saudara-saudara sekalian, beberapa orang mungkin menuju ke tempat kerja karena ingin mendapatkan uang, mendapatkan kesuksesan, sehingga pada suatu hari dapat menjadi bos atau pemiliknya dan menjadi orang yang berpecah dengan keluarganya. Maksudnya pergaulan antara diri sendiri kita dengan keluarga agak jauh. Lalu kita dapat kawan banyak, tapi kalau dengan orang di rumah sendiri agak jauh, maka barangkali keharmonisan di rumah agak kurang. Maka cobalah, kalau kita ingin hidup maju, kita coba kembali perhatikan, peduli ke keluarga, bukan bekerja sampai sakit. Kerja, akhirnya tidak tahu tujuan hidupnya. Pekerjaan yang sangat penting yang Anda bekerja sampai sukses, ya barangkali tidak bisa dibandingkan dengan keharmonisan dalam keluarganya. Barangkali kita harus kembali ke keluarga yang lebih harmonis lagi. Demikianlah pendapat saya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, hal yang ketujuh yang kami ingin menyampaikan kepada Anda adalah mencatat apa yang kita harus kerja dan ingin bekerja. Karena orang yang ingin hidup bahagia dan maju, kita harus menjadi orang yang mencatat apa yang kita ingin bikin atau membuat, supaya kita tidak lupa apa yang kita menginginkannya. Apabila kita sudah menulis apa yang kita mau kerja, akhirnya kita akan dapat kerja sesuai dengan catatannya. Tetapi kita harus, setelah mencatat, kita harus sering membaca sering apa yang kita mencatat tersebut. Bayang-bayang yang kita ingin bekerja, akhirnya kita akan dapat turun tangan bekerja. Kita harus langsung kerja. Pekerjaan harus menjadi masa sekarang. Harus kerja sekarang. Keinginan itu menjadi masa depan akan datang, menjadi impian. Tetapi impian akan nyata
atau terwujud, kita harus langsung kerja. Jangan lupa ya, menulis apa yang kita ingin kerja, membaca setiap hari, lalu langsung turun tangan sesuai dengan impiannya. Akhirnya kita atau Anda akan sukses sesuai dengan apa yang diinginkannya. Demikianlah hal yang kita harus bekerja supaya kita lebih maju lagi dalam kehidupannya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, ada hal yang baik yang ke-8 yang kami ingin menyampaikan supaya Anda dapat hidup yang lebih baik setiap hari. Hal yang ke-8 ini adalah pedulilah kepada fisik atau badan kita sendiri, kesehatan maksudnya. Barang-barang yang kita pakai, setelah dipakai kita membersihkan, servis sesuai dengan waktunya, seperti mobil dan yang lainnya. Badan manusia juga dipakai sejak nafas pertama sehingga nafas yang terakhir. Kita peduli kepada badan ini sampai mana. Umur yang digunakan sudah lama, tetapi barangkali kita tidak peduli. Hanya memakai badan ini untuk mencari pekerjaan, mencari uang, mencari kesenangan-senangan dunia, atau pakai untuk tinggal dengan orang yang dicintainya. Seharusnya kita harus merenungkan untuk tahu manfaat dari tubuh ini yang selalu setia melayani kita, sehingga selama ini ya tidak ada masalah. Seharusnya kita harus memberikan hadiah kepada tubuh kita juga dengan memberikan makanan yang bermutu, bermanfaat, beristirahat, berolahraga, latihan untuk bernafas panjang dan buang nafas panjang, supaya pikiran kita menjadi tenang, rileks, dan bahagia. Maka hal yang kita akan dapat bahagia adalah apabila kita mau hidup di dunia ini agak lama. Jangan lupa perhatian kepada badan kita ini, supaya tidak menjadi halangan kemajuan kita di masa depan akan datangnya. Demikianlah hal yang ke-8 ini. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, kali ini kita perlu meningkatkan hidup kita supaya dapat hidup bahagia. Hal ini adalah hal yang ke-9 yang kami ingin menunjukkan kepada Anda, supaya dapat hidup bahagia, lebih bahagia lagi. Hal ini adalah membaca buku-buku yang bagus. Buku yang bagus, yang bermanfaat,
hanya satu jilid yang kita buka membacanya, barangkali bisa berubah, mengubahkan kehidupan kita. Barangkali bisa berubah pemikiran kita, atau barangkali bisa berubah masa depan akan datang seseorang. Bisa terjadi. Satu baris dalam buku yang kita baca, buku yang bagus, satu jilid, bisa membalikkan hidup diri kita menjadi orang yang baru, karena kita dapat pemikiran baru setelah kita dapat membaca buku-buku yang baik itu. Cobalah membaca buku-buku yang baik setiap hari. Pembacaan buku yang baik setiap hari itu umpamakan seperti menggali emas setiap hari. Anda akan dapat pannya kebijaksanaan. Dan membawa pannya kebijaksanaan itu untuk mencari harta. Dan harta yang abadi, bukan emas atau uang. Emas dan uang bisa digunakan dan pakai, bisa habis pada suatu hari. Tetapi pannya kebijaksanaan tidak akan habis. Bisa digunakan sepanjang masa. Tidak ada waktu habis. Demikianlah pendapat kami pada hari ini. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Apa kabar saudara-saudara sekalian? Hari ini Bhante ingin menyampaikan cara untuk dilaksanakan untuk hidup Anda bisa bahagia, lebih bahagia setiap hari. Hal yang ini adalah hal yang ke-10, adalah duduk bersemadi. Duduk bersemadi untuk menenangkan batin. Mengapa kita harus bersemadi? Karena beberapa orang ada waktu untuk nonton TV, main handphone, HP, dan memandang ke internet, melihat banyak yang di dalam internet itu. Banyak yang menggunakan waktu untuk bergaul dengan orang. Tetapi kalau diajak untuk duduk bersemadi 10 menit saja, dia bilang tidak ada waktu. Ya, kebanyakan seperti itu orangnya. Saudara-saudara sekalian, ketenangan batin, ketenangan pikiran dari samadhi hanya 5 detik, 1 menit misalnya, mungkin bermanfaat sangat besar dari kebahagiaan yang kita mendapatkan dari hal-hal keduniawian. Keinginan ingin mendapat sesuatu, kita ingin mendapat sesuatu di dunia ini, lalu kita bekerja, mengejar sesuai dengan apa yang kita ingin. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat, karena kita didorong oleh keinginan. Lalu apabila sudah dapat sesuai dengan apa yang diinginkan,
masih ingin mendapat yang lain lagi. Mau menjadi ini, sudah dapat, mau menjadi itu lagi. Tidak punya merasa cukup. Tetapi kalau kita duduk semadi, ya, tidak usah mengejar dengan apa-apa, hanya tenang saja. Kita akan dapat menambah kekuatan sati atau kesadaran. Apabila kita punya sati, kesadaran, akan muncul kebijaksanaan. Apabila kita sudah mendapat kebijaksanaan atau panya, hidup Anda pasti akan lebih terang. Sesudah mendapat atau menemukan jalan yang terang, Anda akan melihat jalan ke masa depan lebih terang lagi. Oleh karenanya, marilah kita duduk bersemadi untuk mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa, yang tidak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan dalam keduniawiannya. Demikianlah 10 hal yang kami tunjukkan agar Anda sekalian dapat pertimbangan dan dapat melaksanakan agar hidup lebih bahagia, lebih maju setiap hari. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, umat Buddha di seluruh tanah air Indonesia, apa kabar? Sudah lama tidak ketemu dengan umat Buddha di Indonesia. Sekarang Bante berada di Provinsi Udon Thani, Thailand. Belum bisa balik ke Indonesia. Sejak bulan Maret tahun yang lalu sampai sekarang belum bisa balik ke Indonesia. Pengen balik ke Indonesia tapi belum ada karma baik. Belum diizinkan oleh abang COVID Corona 19. Saudara-saudara sekalian, untuk menghilangkan rasa kangen, Bante ingin mengajak Anda untuk membahas tentang kualitas yang menunjukkan kedewasaan manusia. Apakah yang dinilaikan bahwa orang itu adalah orang dewasa? Bagaimana pendapat Anda? Kalau menurut pendapat Bante sendiri, Bante kiranya ada 4 hal atau 4 kualitas yang menunjukkan kedewasaan manusia, baik Anda maupun kami sendiri. Apakah 4 hal itu? Yaitu 1, tidak cepat menilai sesuatu dengan mudah. 2, dia menjadi orang yang bisa menerima perbedaannya. 3, dia cepat untuk memaafkan. Dan 4, dia memilih diam untuk mendengar alasannya terlebih dahulu. Inilah menurut saya tentang kualitas kedewasaan manusia. Yang pertama, yang kami mengucapkan bahwa orang akan dewasa itu dilihat dari faktor pertama adalah dia tidak cepat menilai sesuatu dengan
mudah. Barangkali apa yang terjadi di dalam muka kita, kalau kita belum tahu latar belakang, belum tahu kondisi yang sebenarnya, tidak pernah melihat gambaran dengan mata, sebaiknya jangan cepat menilai sesuatu dengan mudah. Contohnya, ada gambaran ada seorang wanita yang sedang hamil dan dia naik ke bus kendaraan umum. Dia harus berdiri. Tidak ada seorang pun yang duduk di sekitarnya tidak mau bangun dan kasih kursi untuk wanita hamil itu. Lalu hal itu apabila kita caci maki orang yang tidak mau bangun untuk kasih kursi itu kepada wanita hamil. Lalu kita mengatakan dia itu tidak punya hati yang bermoral, tidak kasihan orang hamil. Barangkali kita tidak tahu bahwa barangkali orang yang sedang duduk itu dia tidak punya kaki, kakinya sudah putus, atau barangkali kakinya sedang dirawat, dia harus pergi ke rumah sakit, dia kurang sehat kondisinya, tidak mungkin untuk berdiri untuk orang lain. Itu hanya satu gambaran saja yang kita kasih contoh. Lalu kalau kita menganggap bahwa orang yang tidak bangun untuk kasih kursi kepada orang perempuan itu orang yang tidak bermoral, itu barangkali kita akan menyesal di kemudian hari. Karena barangkali orang itu seperti saya katakan tadi bahwa barangkali dia cacat atau sakit, kakinya putus atau kondisinya tidak memungkinkan kasih kursi. Maka orang dewasa itu tidak akan cepat menilai sesuatu dengan mudah sebelum tahu alasan yang sebenarnya. Dikarenakan dalam kondisi yang baik itu ada yang buruk, dalam kondisi yang buruk ada yang baik. Maka harus ada pertimbangkan dulu sebelum ada keputusan. Maka orang dewasa itu tidak akan cepat ambil keputusan bahwa hal itu yang dilihat dengan mata sendiri itu sudah benar, lalu dia ambil keputusan yang belum tepat dalam cara untuk menilai sesuatu dengan mudah. Maka orang yang dewasa itu saya katakan tidak cepat menilai sesuatu dengan mudah. Harus melihat kondisi yang sebenarnya dulu. Demikianlah pendapat kami hari ini. Terima kasih yang berusaha mendengarkan suara saya. Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, orang dewasa itu dia bisa menerima perbedaan kondisi manusia atau kemampuan seseorang.
Saudara-saudara sekalian, karena seseorang di dunia ini berbeda-beda tentang kemampuan. Tidak mungkin dia akan bisa seperti kita menginginkan. Karena dia dan kita beda. Maka kita harus belajar tentang perbedaan manusia. Bukan dia berpendapat beda dengan kita. Kita menganggap bahwa itu dia adalah orang yang tidak baik. Barangkali kita mencaci maki mereka dalam hati bahwa pendidikannya tinggi tapi kelakuannya sangat buruk. Begitu barangkali. Maka dalam kondisi perbedaan antara mereka dengan kita tidak sama, maka kita harus bisa menerima perbedaan. Kondisi lingkungan manusianya tidak sama. Barangkali apa yang kita pikir mereka tidak bisa terima juga. Oleh karena itu, orang dewasa itu akan menerima perbedaan antara manusia. Seharusnya kita berpikir bahwa perbedaan itu adalah yang indah. Jika Anda ingin orang lain sama atau bisa menerima Anda selamanya, itu berarti Anda belum dewasa. Kalau Anda dapat menerima perbedaan antara manusia, baik mereka dengan kita, itu berarti kita sudah menjadi orang dewasa karena bisa menerima perbedaan yang dapat diterimanya. Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, kedewasaan manusia, baik Anda maupun kami berpendapat bahwa orang dewasa itu harus cepat memaafkan. Cepat memaafkan. Tidak menyimpan rasa marah, benci, sakit hati. Karena makin marah, makin benci, makin sakit hati, berapa lama lamanya, hidup Anda akan berat sehingga tidak bisa maju ke masa depan yang bahagia. Karena setiap hari Anda hanya berpikir tentang kesalahan mereka, sehingga tidak bisa pikiran yang baik, yang jelas. Apalagi lebih berat lagi kalau pikir bahwa bagaimana bisa membalas hal yang jahat mereka itu lagi, itu akan tambah berat lagi. Bagaimana bisa membalas dendam, begitu, itu akan lebih berat lagi. Maka orang dewasa itu tidak akan berpikir demikian. Tetapi orang dewasa itu yang memiliki kesadaran, kebijaksanaan, tidak akan menyimpan sakit hati. Orang dewasa itu
Kalau hanya pikir tentang kemarahan, kebencian, lalu dia akan menjadi orang bijaksana. Bagaimana bisa jadi? Maka orang yang ingin membalas dendam itu akan derita lama, bukan orang dewasa. Maka sebaiknya orang dewasa itu harus belajar untuk melepaskan, menaruhkan hal-hal tersebut dari hatinya, supaya kita akan berjalan dengan ringan, bahagia. Anda akan dapat kebahagiaan yang luar biasa. Lupakan saja hal-hal yang tidak berguna itu. Makin cepat kasih memaafkan, Anda akan menjadi orang dewasa yang pantas dipuji, dipuja. Karena orang akan melihat Anda menjadi orang yang tidak simpan hal yang buruk, lalu akan menjadi orang yang dihargai karena penuh dengan meta cinta, kasih sayang. Bagaimana pendapat Anda? Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, saudara-saudara sekalian. Pendapat kami tentang kedewasaan manusia itu, yang keempat adalah orang dewasa itu bersifat atau bertingkah laku sebagai orang yang memilih diam untuk mendengar alasannya terlebih dahulu. Saudara-saudara sekalian, pertengkaran tidak habis-habisan dengan hal-hal yang tanpa gunanya, tidak ada manfaat. Pertengkaran itu kalau dilawan dengan orang yang tidak penuh dengan hal yang masuk akal, akan membuat kita habis waktu, sia-sia, tidak berguna. Maka kita kalau tidak mau diam, tetapi mau bertengkar, kita akan buang waktu saja, buang energi, dan akan menjadi orang yang tanpa arah hidupnya dan tidak berguna sama sekali. Maka apabila Anda menemui kondisi seperti itu, sebaiknya ingin menjadi orang dewasa harus ambil cara diam saja, diam dulu, atau berjalan lewat saja, membiarkan apa yang akan terjadi biar saja, lepas, tidak peduli. Anda jangan ingin pertengkaran dengan orang yang bodoh atau orang yang senang tentang pertengkaran. Anda jangan buang waktu. Lewatkan saja, berpisah saja, menghindar saja. Jangan menjadi orang yang tidak bijaksana untuk bertengkaran. Maka memilih cara diam untuk mendengarkan alasannya saja, atau alasan-alasannya terlebih dahulu, Anda akan menjadi orang yang dinamakan orang dewasa.
Demikianlah pendapat kami tentang 4 kualitas yang menunjukkan kedewasaan manusia, yaitu 1. Dia tidak cepat menilai sesuatu dengan mudah. 2. Perbedaan dapat diterima. 3. Dia akan cepat memaafkan. Dan 4. Dia akan memilih diam dulu untuk menerima atau mendengarkan alasannya terlebih dahulu. Namo Buddhaya.